sebenarnya ujung-ujungnya itu bukan lingkungan, tapi it's about sustaining our life. It's our home gitu, it's our planet. Bumi ini nggak ada bumi kedua. Balik lagi ya saya bilang, ya mungkin harus nunggu Elon Musk udah conquer Mars dulu gitu ya. Bukan cuman healthy lifestyle, tapi ke eco-conscious lifestyle. Biar nanti Gen Z ini bisa jadi eco-conscious generation. Oke, halo teman kumparan, apa kabar? Selamat datang di Podcast Lab Spesial edisi Green Table Talk. Hari ini saya kedatangan 3 tamu spesial saya. Ada Mbak Ignacia Ciara, yaitu adalah Head of ESG Blibli. Kemudian ada Mas David Adiwijaya, CEO dan Co-founder of Life Cycle Indonesia. Dan Mas Sudono Salim, Chief Growth Officer dan Co-founder Jejakin. Selamat datang Mas dan Mbak, apa kabar ini? Baik. Terima kasih sudah hadir di kantor kumparan hari ini. Ya, terima kasih. Sudah mengundang juga. Mas David, Mas Dono, Mbak Ciara, di Gen Z ini kan terkenal dengan bahwa mereka cukup aware terhadap isu-isu lingkungan gitu. Dari berbagai survei, dari berbagai generasi, Gen Z dianggap sebagai salah satu generasi yang paling sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan. Gitu. Nah, saya yang ingin saya tanyakan ke Mbak dan Mas adalah kalau kita bicara soal isu lingkungan gitu, sebenarnya menurut Mas David, Mas Dono, dan Mbak Ciara, isu yang paling harus dinotis oleh Gen Z itu isu terkait lingkungan ya, isu apa sebenarnya gitu. Nah, mungkin saya mulai dari Mbak Ciara dulu deh. Iya, mungkin kalau ngomongin soal isu lingkungan gitu ya, sebenarnya bukan isu yang perlu dinotis sama Gen Z aja sih Mas, menurutku ya. Karena ini isu soal bumi kita, jadi memang semuanya harus aware. Tapi kenapa harus dinotis oleh Gen Z gitu? Karena kan mereka yang paling pendekatannya itu sekarang paling unik dan kreatif gitu ya. That's why ketika mereka take action gitu ya, soal ketika mereka aware dan take action, pasti impact-nya signifikan gitu. Dan aku rasa sebagai isu yang paling urgent sih sekarang yang kita rasakan sendiri ya, udara ini kan makin kotor dan kita lihat gitu ya secara fakta juga sangat menyedihkan gitu ya. Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya sangat hijau ini gitu ya, pas dilihat wah gitu ya, kualitas udaranya ini ke-15 terburuk gitu. Dan ini kan kalau ngomongin isu udara gitu ya, kan faktornya macam-macam ya. Dan salah satunya adalah pengolahan sampah yang belum maksimal. Jadi apa yang harus dinotis duluan sama teman-teman Gen Z, aku rasa mereka harus aware dulu sih, mindful gitu ya dalam gaya hidup mereka sehari-hari. Oke, thank you. Kalau Mas Dono gimana, Mas? Ya, kalau dari saya sih mungkin bisa saya sum up dengan ada yang namanya triple planetary crisis gitu. Jadi tadi ya polusi sudah disebut oleh Mbak Ciara, kemudian ada juga climate change yang mungkin sekarang udah semakin berasa gitu. Apalagi beberapa bulan yang lalu ya kejadian di Bali itu kan gara-gara hujan yang Banjir yang banjir akhirnya sampai kemana-mana gitu. Belum pernah kejadian. Kata semua orang Bali itu belum pernah dan pasar kayak begitu. Sama yang terakhir itu ada biodiversity loss. Jadi ini menurut saya tiga-tiganya itu sangat penting ya untuk ya kembali lagi bukan hanya Gen Z tapi semua aware karena ini berkaitan kembali ke bumi kita nih. Kalau misalkan apa semuanya tidak terkontrol berarti ya kita udah nggak ada tempat tinggal nih gitu kan, nggak ada planet lain lagi soalnya. Mars gitu. Mars belum bisa di colonize gitu ya. Jadi belum bisa tinggal di situ. Jadi ini kayaknya ya tantangan yang cukup berat sih gitu. Jadi untuk kita semua sih sebenarnya. Ya, saya setuju dengan Mbak Ciara, Mas Dono juga, dan kita mesti aware dengan pilihan konsumsi yang kita tiap kali gunakan. Itu kan kita ngomongnya mulai dari kita dulu aja deh. Kita pilihan konsumsi kita nggak usah ngomongnya besar-besar, tapi yang praktis yang bisa kita lakukan. Kita milih konsumsi barang itu nggak cuma di ujung daur ulangnya doang nih. Kita mesti tahu tuh dibikinnya dari apa sih. Terus itu dibeli pakai prosesnya seperti apa sih. Sehingga kita benar-benar ada conscious consumption secara sadar mulai dari awal sampai akhir. Kalau tiap masing-masing kita bisa menerapkan hal tersebut, pasti nanti ujung-ujungnya akan membaik. Jadi dimulai dari kita sendiri masing-masing. Conscious consumption, kita tahu apa yang kita konsumsi itu perlu apa enggak,
dibikin dari mana, dan kita being mindful di tiap saat kita menggunakan barang, membeli barang gitu. Oke. Nah, saya kalau gitu lanjut dulu ke Mas David karena ada kata-kata conscious consumption gitu. Sekarang itu kadang kita itu terpancing untuk membeli sesuatu Iya, karena tertarik aja nih gitu. iya, Karena oh ini lucu nih gitu. iya, iya. Teman-teman kan biasanya ini lucu gitu. Impulsif. Kemudian dibeli impulsif gitu. Padahal belum tentu itu diperlukan gitu. Betul. Nah, tapi kemudian kan ini paling nanti kalau kemudian udah nggak terpakai lagi bisa kemudian di recycle dan lain-lain. Nah, Mas David melihat mindset ini sebenarnya bagaimana sih Mas gitu? Ya udah yang penting beli dulu, perkara nanti terpakai atau tidak, toh nanti bisa di recycle lagi gitu. Iya, saya tuh begitu orangnya. Nggak bisa ngelihat ada obral dikit, mendingan beli 5 lebih murah kan daripada 1. Saya sering dimarahin sama istri saya juga kayak begitu. Curhat ya Mas. Tetapi akhirnya saya juga ngelihat ya, ujung-ujungnya kan kita mau murah, beli banyak. Apalagi ini Gen Z gitu ya. Iya betul. Kan kita juga mesti cost conscious lah ya. Iya. Ternyata kalau kita beli barang yang lebih bagusan sedikit, lebih mahal sedikit, tapi nggak usah banyak-banyak, lebih long lasting. Ya, 1. Jadi kita mesti mikirin dari sisi cost. Apalagi ngomong sama Gen Z gini ya. Ini saya mungkin generasi muda udah insaf. Jadi sekarang kalau mau beli barang mesti lebih itulah, lebih mikir dulu nih, beneran aku pakai nggak nih? Iya, iya. Ya. Dengan kita melakukan itu, beli yang bagusan dikit nggak apa-apa lah, kan kita juga udah bekerja gitu ya. Bagusan dikit kita bisa nikmatin. Nah, secara nggak langsung, secara kita udah cost saving, kita juga ngebantu untuk proses packaging, proses pembuatan, gak usah sampai banyak. Karena pada waktu kita beli banyak, di belakangnya itu banyak banget Mas proses produksi yang terjadi. Sampahnya banyak sekali. Jadi kalau misalkan kita berempat misalkan, sebulan beli barang 10, 40 barang. Kalau kita beli satu-satu, can you imagine jumlah sampah yang kita bisa save itu udah berapa banyak? Itu 1. Dari sisi cost juga kita malah bisa nabung ya, buat nanti ke depan lah. Mungkin itu Mas. Sekarang saya ke Mas dulu nih. Mas, Jejakin ini kan boleh dibilang semacam jembatan lah untuk berbagai aksi lingkungan gitu ya Mas. Sebenarnya kalau saya pengen tahu peran spesifik Jejakin di ekosistem terkait dengan gerakan-gerakan lingkungan itu seperti apa? Ya, jadi kalau dari Jejakin mungkin yang paling gampang itu kami ada 2 ya, yang paling accessible lah gitu mungkin buat teman-teman Gen Z dan yang lain juga. Jadi yang pertama itu kami punya carbon calculator yang bisa diakses gitu. Jadi dari website Jejakin juga itu udah bisa dicek. Nah yang kedua juga sebenarnya kami juga banyak berpartner, salah satunya sama Blibli juga nih. Makasih ya udah disupport Mbak. Sama-sama. Iya. Jadi next time nih. Iya benar. Karena ya we are in this together lah. Nggak bisa kalau cuma satu orang gitu yang jalanin semua. Jadi ya memang perlu ada ekosistem ini sih gitu. Jadi contohnya nih sama Blibli ya, next time kalau misalkan teman-teman belanja gitu di platformnya Blibli, nah itu ketika check out tuh ada pilihan sebenarnya mau nggak nambahin Rp1.000 gitu untuk penanaman pohon. Nah, jadi itu sebenarnya dananya tuh dikumpulkan dan kemudian kita tanamin pohon nih on behalf of the user gitu yang udah beli. Jadi ya minimal kalau misalkan udah beli barang, at least you know ya ada, saya juga ikut kontribusi nih untuk penanaman pohon. Karena sebenarnya salah satu hal termudah untuk mengurangi ini ya gas rumah kaca di atmosfer itu adalah dengan penanaman pohon sebetulnya. Cara termudah dan termurah sebetulnya. Nah jadi itu yang sebenarnya Jejakin mencoba untuk memfasilitasi lah gitu. Jadi membuat climate action lebih accessible aja sih. Ya. Oke, jadi kalau tadi kita di perbincangan kita sebelumnya itu kan kita kadang itu membeli sesuatu yang terlalu banyak. Mungkin butuh tidak butuh kemudian beli. Nah, ini jadi salah satu pertanggungjawabannya kira-kira gitu ya. Beli nggak apa-apa, tapi ini ada pertanggungjawabannya nih. Kita tetap membantu lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon gitu. Betul. Nah, sekarang saya ke Mbak Ciara nih. Tadi kan kita sudah ngomongin soal bagaimana pola konsumtif, kemudian Gen Z ini kan boleh dibilang sebagai generasi serba online. Iya. Makan online, beli sesuatu online gitu. Kalau dulu mungkin zaman kita Mas David ya mungkin ya gitu. Kita harus ke toko nih kalau mau beli apa-apa gitu kan. Mau beli makanan kita harus ke tempat makanannya langsung. Nah sekarang kan semuanya serba online sehingga ada satu
boleh dibilang tuduhan kemudian yang dialamatkan kepada teman-teman e-commerce. Mungkin Blibli salah satunya adalah ini kan ada packaging yang dikeluarkan gitu kan. Ini akan ada emisi yang kemudian diciptakan dari proses bisnis itu gitu. Nah, bagaimana kemudian Blibli menyikapinya, Pak? Gitu. Ya, benar banget. Tapi thank you dulu nih buat Jensi ya, membuat kita menjadi selalu hidup gitu ya. Dengan per-online ini semua. Jadi memang ya faktanya memang udah pastilah ya gitu ya, e-commerce, ada pengiriman, ada packaging, itu kita udah sadar banget dari awal gitu. Jadi kita dari awal tuh dari 2020 kita sebagai e-commerce pertama yang launching program gitu ya, Blibli Cinta Bumi. Jadi kita bikin program packaging pack bag salah satunya gitu ya. Di situ customer itu nggak usah worry, aduh packagingnya banyak nih gitu ya, ada kardus, ada bubble wrap gitu ya, gimana nih ngolahnya gitu ya. Jadi ketika pemesanan kedua datang, tinggal dikembaliin aja ke kurir gitu. Jadi win-win solution, mereka bisa belanja, barangnya sampai dengan aman gitu ya, tapi kardusnya juga nggak ngotorin lingkungan, tinggal dibalikin ke kita. Dan on behalf mereka, kita tanemin nih setiap 10 kardus itu 1 pohon. Itu udah komitmen kita dari 2020. Jadi sampai tahun lalu kita tuh udah menanam 15.000 pohon berkat dari teman-teman semua nih. Khususnya Jensi gitu ya, udah berbelanja di kita, mereka mau balikin kardusnya, akhirnya kita bisa tanamin pohon gitu. Oke, jadi ini semacam jadi solusi juga, karena kan kadang kita kalau belanja itu tadi packaging kan banyak banget, ini mau dikemanain gitu kan. Jadi kalau di Blibli justru di pemesanan kedua kita bisa balikin ya. Betul, difasilitasi. Jadi sebenarnya kita sebagai konsumen juga nggak pusing-pusing amat ini mau dikemanain, karena sudah ada yang menanggung ini mau dikemanain gitu ya. Bahkan sampai ditanam pohonnya. Sampai jadi pohon. Duduk manis, kardusnya diolah lagi. Betul. Sampai pohonnya juga ada. Oke, nah sekarang saya lanjut nih Mbak Ciara. Jadi sebenarnya kemudian kan ini terkait dengan fokus ESG gitu kan ya. Kita nanti ngomongin fokus ESG. Nah sebenarnya kalau dari Blibli gitu, bentuk nyata dan kolaborasi dari fokus-fokus ESG itu gimana Mbak? Gitu. I see. Jadi memang kita tuh punya 6 fokus. Salah satunya sumber daya dan emisi ya. Karena itu kan memang kita kontribusinya banyak di situ gitu ya. Dan semakin berkembangnya ekosistem kita ya, dari mulai Blibli, kemudian kita growing, tambah tiket.com, Range Market, sekarang udah ada Deko Rumah. Jadi kita sebutnya BB Ticket Group lah ya, satu ekosistem. Kita sadar ini kita melakukan apapun tuh pasti impact-nya besar. Karena kita kategori yang di-touch banyak, consumer spending di kita banyak gitu ya. Jadi kita lihat kita butuh satu program payung gitu ya, keberlanjutan. Nah makanya kita punya namanya BB Ticket Action. Nah kenapa namanya action? Karena memang kita mau ngedrive action nih dari para stakeholders. Tadi yang dibilang Mas Sudono sama Mas David tuh benar banget. Maksudnya kita nggak bisa sendiri. Kita sadar kita sebagai penghubung ya antara barang dengan konsumen. Nah habis itu, gimana nanamnya gitu ya, gimana kita memfasilitasi Jensi nih untuk bisa berkontribusi. Nah kita butuh stakeholders. Makanya kita hadir dengan BB Ticket Action, dan salah satu program ini kita punya Langkah Membumi gitu ya. Kita sudah jalankan dari tahun 2020 Mas. Gitu. Teman-teman Genji atau teman-teman kumpulan di luar sana gitu, ini ada posisi sekarang Mbak Ciara itu cukup menarik. Jadi nama posisinya sekarang adalah Head of ESG gitu ya. Nah teman-teman, di industri sekarang ini memang ada satu kebutuhan khusus terkait satu divisi di masing-masing perusahaan. Mungkin sudah banyak perusahaan yang melakukan itu. Ada namanya divisinya sustainability atau ESG gitu. Nah sebenarnya Mbak Ciara, ini tuh posisi semacam apa sih gitu? Kerjaannya apa gitu? Dan apakah kemudian menjadi Head of ESG ini dibayar nggak sih? Dan jenjang karir bagaimana gitu? Ya Pak. Ini nggak cuma Mas Habibie aja yang bingung ya. Kalau ditanya keluarga juga, kamu sekarang kerja di mana? Di Blibli. Oh iya tahu gitu ya. Nama divisinya apa? ESG. Apa tuh? Gitu ya. Terus lanjut nih, sustainability. Tahu nggak sustainability? Apa ya gitu ya. Jadi sampai sustainability juga mereka nggak familiar. Even yang dari yang generasi boomers sampai baby boomers sampai Gen Z juga bingung gitu sustainability apa. Jadi sebenarnya ESG itu singkatan. Environmental, Social, dan Governance. Memang terkesannya berat gitu ya. Ngapain aja gitu. Jadi kalau di perusahaan, yang pasti gampangnya gitu ya, kita tuh memastikan bisnis ini nih bisa berkelanjutan. Jadi nggak cuma secara ekonomikalnya aja bagus, positif gitu ya, tapi punya dampak positif juga ke lingkungan, ke sosial. Karena apa? Karena
kita tahu ya sekarang ya kalau misalnya ekonominya bagus tapi secara kelingkungan dan sosialnya itu berdampak buruk gitu ya, ya sama aja gitu ya, nggak akan sustainable juga bisnisnya gitu. That's why sekarang ini jadi posisi yang lumayan gimana ya, hype lah ya, lumayan hype gitu ya. Jadi Gen Z juga kayaknya udah mulai lihat-lihat nih sebenarnya ESG itu ngapain, gimana caranya, mulai dari apa gitu. Jadi memang karena itu unit itu harus memastikan nggak cuman secara komersialnya aja, bisnisnya aja ini lancar, tapi ke dampaknya nih ke sekitarnya gimana, ke komunitas sekitar, ke stakeholders gitu ya, ke lingkungan tuh seperti apa. Walaupun kita secara perusahaan bukan jadi kontributor terbesar loh gitu ya, masih banyak industri lain yang lebih berat, tapi karena kita mau bisnisnya sustain, kita harus aware itu dari sekarang gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman Gen Z di luar sana, ini ada satu posisi baru yang cukup menarik, yaitu pekerjaannya sangat terkait dengan kecintaan terhadap lingkungan, tapi tetap dibayar. Nah, ini kan yang menarik ini kemudian. Jadi teman-teman, Saya dibayar Mas, aman. kan dibayar. Lancar tiap bulan. Jadi bagi teman-teman di luar sana, kalau kemudian mungkin masih cukup asing terhadap posisi head of ESG, atau mungkin di luar sana ada namanya divisi sustainability. Nah, silahkan nanti dicari tahu, ini sebenarnya pekerjaannya cukup menarik. Karena seimbang nih kita gitu. Betul. Kan, antara menjaga bumi dan juga menjaga diri kita dengan gaji tiap bulan. Iya, benar banget. Nah, tadi kita sudah sedikit tergambar bagaimana kemudian proses ESG ini berjalan gitu. Apa yang dilakukan Blibli, apa yang dilakukan Jejakin, apa yang dilakukan oleh LCI gitu. Nah, tapi kemudian gini, kalau kita ngomongin Gen Z, kadang kan teman-teman di Gen Z ini kan, kenapa sih kita harus mikirin lingkungan? Kan mereka kadang mungkin kita sendiri kadang, atau teman-teman Gen Z juga merasa kita sudah ribet nih dengan diri kita sendiri gitu. Kita juga punya masalah sendiri terhadap diri kita sendiri. Tapi kenapa kemudian kita juga harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita gitu. Nah, itu kan yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman di sektor ESG gitu kan. Ya, jadi pastinya penting banget karena baik lagi ya, ini kan tempat tinggal kita nih gitu. Jadi kalau misalkan nanti nggak terkontrol nih semua, ya apa dengan sea level rise, mungkin udah sering dengar juga ya, bagian utara Jakarta tuh udah banyak yang di bawah sea level gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi nanti Jakarta semua tenggelam nih gitu kalau misalkan nggak ada yang take action gitu. Jadi memang sih banyak yang berpikir gitu. Kalau nggak, pemikirannya mungkin gini, ya kalau saya doang gitu, nggak ada impact-nya nih gitu. Tapi bayangin kalau semua yang mikir kayak gitu, ya kok cuma saya doang nih gitu. Kalau semuanya benar-benar take action, itu justru bisa menjadi something yang besar gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih, ya of course kita semua harus take action karena ini penting ya, it's our home gitu, it's our planet. Bumi ini nggak ada bumi kedua, balik lagi ya saya bilang, ya mungkin harus nunggu Elon Musk udah conquer Mars dulu gitu ya. Nggak tahu, which is nggak tahu kapan juga. Ya, dan selain itu juga kalau menurut saya ya echoing tadi yang Mbak Ciara bilang ya, bahwa Gen Z sebenarnya udah cukup aware dan udah banyak consciously making decision juga. Contohnya udah banyak yang bawa tumbler sendiri gitu. Itu salah satu langkah kecil yang sebenarnya sangat-sangat impactful gitu, karena kan reducing plastic waste gitu ya, yang single use plastic terutama. Nah, kemudian other than that juga ya taking public transportation. Terus ya good news-nya juga kan MRT sekarang di extend gitu ya. Jadi semakin accessible lah gitu. Dan ya Transjakarta dan lain-lain juga udah oke banget lah. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu yang signifikan banget langkahnya seperti apa gitu, tapi ya as simple as yang tadi, pakai bawa tumbler sendiri, naik public transportation, kalau belanja di Blibli nyalain toggle-nya gitu kan, take back packaging, apapun itu, there's no harm. Dan maksudnya setiap transaction ya beli raket padel aja bisa jutaan gitu kan, 1.000 doang apa sih impact-nya gitu ya, itu it's a small amount gitu ya, but you contribute and you give back to earth gitu. Jadi kalau menurut saya sih langkah-langkahnya justru sangat simple gitu. Jadi kita seharusnya mulai dari inisiatif-inisiatif kecil dulu itu. Kalau inisiatif kecil dilakukan bareng-bareng kan jadi besar juga. Betul sekali. Nah, sekarang saya ke Mas David, Mas. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa sebenarnya Gen Z ini kan sangat peduli dengan isu-isu lingkungan. Tapi kadang juga, wah ini berarti ada satu hal menarik. Akhirnya yang beberapa dilakukan adalah greenwashing. Karena melihat pasarnya sangat peduli terhadap sesuatu green gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menyadarkan Gen Z bahwa
kalian tetap harus peduli dengan lingkungan, tapi juga aware juga nih bahwa ada beberapa gerakan-gerakan greenwashing gitu. Oke. Ini sebelum ke sana, ESG tadi juga kenapa sih kok lingkungan segala macam? Sebenarnya objektif utama ESG itu sebenarnya ujung-ujungnya itu bukan lingkungan. Tapi it's about sustaining our life sekarang ini, our gaya hidup sekarang ini. Bisa nggak nanti anak cucu kita gaya hidupnya kayak kita hari ini? Jadi kalau kita peduli dengan gaya hidup kita sekarang dan ke depannya generasi ke depan itu bisa maintain our lifestyle seperti ini, kita akan otomatis akan peduli dengan ESG. Jadi nggak cuma soal lingkungan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Mas Habibie tadi, greenwashing itu bahaya banget, ya kan? Di kami di LCI kita banyak banget bikin environmental product declaration. Jadi kayak misalkan sekarang ada tadi Mas Dono, Mbak Ciara ngomong soal mau minum nih, buat tumbler, bawa ada botol plastik. Ini kita hitung, botol plastik itu EPD-nya berapa? EPD ini kita nggak hanya ngomongin karbon, tapi the whole proses mulai dari hulu sampai hilir. Tidak ada pengalihan beban beban environmental footprint yang ke ujung atau ke sini. Kalau kita cuma ngeliat setitik sini nih, akhirnya bisa kesana ini barang itu green, padahal di ujungnya sini belum tentu. Nah, greenwashing itu cenderung ke arah seperti itu. Jadi dia tadi tidak melihat the whole life cycle dari produk itu, mulai dari raw material diambil, dibawa ke pabrik, pakai truk, pakai kapal, pakai apa, kemudian diolah di situ pakai listriknya apakah dari batu bara, renewable energy, kemudian ada zat aditif segala macam, itu juga asalnya diproduksi dari mana, kemudian disimpan di gudang, kemudian dipakein packagingnya apa, nyampe ke tangan kita. Itu semua memerlukan comprehensive thinking. Kita tidak bisa hanya melihat, oh yaudah gue cuma disampai doang nih. Akhirnya kan kita tidak melihat sesuatu secara komprehensif. Dan akhirnya itu bisa cenderung menuju ke greenwashing. Kita bisa klaim, oh ini tuh bagus loh. Padahal apakah benar udah dilihat dari hulu sampai hilir. Nah, di LCI kita udah ada melakukan banyak sekali studi. Jadi kita kebayang nih, bisa dibandingin persis ini sama ini gimana. Ini sama itu gimana. Jadi pada waktu kita mau melakukan conscious consumption, conscious thinking, ada baiknya kita ngelihat nggak hanya di ujung tapi secara komprehensif. Nah, trennya di dunia ini ke arah sana. Karena sekarang ini banyak sekali itu ada EPD itu Environmental Product Declaration itu tumbuhnya sampai 5 kali lipat in the past 4 years, 5 years. Mereka udah beroperasi 20 tahun lebih. Jadi kalau nyambung kayak tadi, ada pekerjaannya nggak sih ESG? Ada. Karena ke depannya semua barang yang kita consume, semua baju yang kita pakai, itu akan ada EPD-nya. Beli-beli melakukan langkah ini udah oke banget. Saya juga tiap kali beli-beli Mbak Ciara mau disupport, kami thank you banget juga. Kami akan pasti support karena ini it's a homework buat semua. Jadi kita bisa tahu persis nih, hari ini kita duduk di sini. Ini dari mana nih? Misalkan bahannya dibikin dari apa? Material dari apa? Apakah environmental footprint-nya lebih kecil nggak dari yang lain? Long lasting nggak? Jangan-jangan kita beli sedikit tapi cuma bisa dipakai seminggu. Compare beli sesuatu bisa dipakai sampai setahun. Gitu kan. Saya kalau misalkan beli barang di Blibli lebih mungkin pede ya Mbak. Soalnya ada jadi ini mungkin nggak abal-abal mungkin jadi ya. Terus karena Blibli cuma boleh original Pak. Nah itu makanya jadi kan kadang-kadang beli saya nggak tahu persis. Jadi oke dah ini long lasting saya bisa tahu persis gitu kan. Jadi so we need to have a very sadar consuming, sadar pada waktu beli gitu mungkin. Tapi sebenarnya ya Mas, tadi fakta menariknya tuh Gen Z ini walaupun capek gitu ya, butuh healing tipis-tipis, sering butuh healing tipis-tipis, tapi sebenarnya mereka peduli loh Mas. Gitu. Jadi memang yang dari aku baca gitu ya, sebenarnya secara survei ini Gen Z ini merupakan generasi yang malah paling aware. Oh sekarang tuh lagi ada isu lingkungan, sekarang tuh udah ada climate crisis gitu ya. Mereka tuh aware. Cuman yang sulitnya mereka bingung.
gue harus take action dari mana ya gitu ya. Apakah yang gue lakukan dengan pilah sampah, kemudian pakai tumbler setiap hari, naik busway, naik MRT gitu tuh berdampak nggak sih gitu. Nah sebenarnya itu yang mereka butuh apa ya, diyakinkan gitu ya. Nggak apa-apa kalau kalian mulai, kalian bisa bantu jadi inspirasi loh buat orang lain. Dan 200 juta penduduk Indonesia ini jadinya akhirnya gerak bareng-bareng ke sana gitu. Jadi impactnya signifikan. Nah mungkin kalau mereka masih bingung gimana lagi kontribusinya gitu ya. Makanya di sini Blibli berperan gitu ya. Dengan platform kita punya banyak sekali feature yang memberikan kesempatan lah, kemudahan gitu ya ke para agensi buat berkontribusi. Mulai dari trade-in, kan mereka suka ya, misalnya gonta-ganti gadget gitu ya, gonta-ganti wearables gitu. Aduh, ada yang rusak lagi gitu ya, nyemplung gitu atau gimana. Nah, kita tuh punya trade-in. Jadi e-waste itu kan juga berbahaya ya kalau nggak diolah. Jadi memang di sini kita bantu nih teman-teman agensi yang memang mau tukar-tukar HP biar tetap responsible gitu ya. Secara shoppingnya kita bisa gitu ya. Kita olah e-waste-nya di mereka bisa punya HP baru gitu. Sampai layanan pengirimannya pun kita punya opsi green delivery. Jadi ketika teman-teman agensi ini check out di Blibli, pilih green delivery, nanti diantaranya pakai EV. Oke. Gitu. Sampai tadi tuh bisa check out, langsung nyalain toggle, cuma Rp1.000 langsung mereka bisa berkontribusi tanam pohon yang secara perkembangannya juga ya, apakah pohonnya sudah ditanam terus hidup apa enggak, itu semuanya disediakan gitu ya, thanks to Jejakin gitu ya, kita bisa collab di sini. Jadi itu bisa di track semuanya ya. Jadi Bisa. misalkan nih saya beli di Blibli, Betul. kemudian oke saya tambah 1.000, nanti pohonnya itu ditanam di mana, sudah setinggi apa, itu semuanya bisa kita lihat bersama-sama gitu. Betul. Jadi makin banyak yang ditambahkan 1.000, tahu-tahu udah 1.000 pohon. Ya. Amin ya. Asik ya. Ini ternyata ya di bayangan orang itu banyak kan ketika ngomongin soal lingkungan, ngomongin soal ESG itu kan sesuatu yang serius. Tapi kita bisa ketawa-ketawa saja ngobrol di sini gitu. Tapi kan sayangnya cuma kita nih yang terlibat keseruan ini gitu kan. Pasti teman-teman kumparan dan teman-teman lain di luar sana kan juga pengen ikut terlibat keseruan-keseruan ini. Nah ini tadi saya nyambung ke Mbak Ciara, kan ada Blibli Ticket Action kan lagi bikin acara yang bisa mempertemukan kita semua nih Mbak, ngobrol-ngobrol seru juga, merasakan keseruan-keseruan seperti yang kita rasakan sekarang gitu. Nah itu boleh dijelaskan Mbak, tadi kan sempat disebut itu. Nah kira-kira apa yang bisa kita rasakan dan teman-teman kumparan rasakan kalau misalkan datang ke acara itu? Yes, jadi mungkin aku mulai dari namanya dulu gitu ya. Kenapa dari program Langkah Membumi yang udah ada dari tahun 2020, hari ini namanya Langkah Membumi Eco Ground. Gitu. Sebenarnya lahir juga terinspirasi dari para agensi ini gitu ya, yang setiap hari ini pasti atau setiap minggu lah at least gitu ya nyempetin olahraga. Jadi udah mulai aware banget nih, maunya minum air putih bawa tumbler gitu ya. Terus makanan jangan yang fast food deh gitu ya, cari yang sayur-sayuran, terus apa namanya buah-buahan yang organik gitu ya. Karena sekarang toko-toko organik kan udah makin banyak ya. Kelihatan kalau sekarang nih segmennya semakin ke arah sana gitu ya, makin aware dengan healthy lifestyle. Jadi tahun ini kita hadir lagi gitu ya dengan konsep gimana caranya kita merubah nih, bukan cuman healthy lifestyle tapi ke eco-conscious lifestyle. Biar nanti Gen Z ini bisa jadi eco-conscious generation gitu. Keren ya namanya ya. Cuma kalau udah keren gini nih gimana nih cara take actionnya gitu ya. Jadi sebenarnya kita di Langkah Membumi Eco Ground ini punya banyak acara kegiatan gitu ya, karena aimingnya memang mau jadi melting pot. Jadi di sana bisa saling ketemuan, bisa saling berkoneksi gitu ya, dan akhirnya bisa kolaborasi. Tapi dengan apa? Kan bingung ya, masa datang langsung ngobrol gitu ya. Nah kita sediakan berbagai kegiatan. Jadi mulai dari yang hands-on experience nih, dari workshopnya yang eco-friendly banget sampai ke culture-culturean. Jadi kayak salah satunya gitu ya, kita punya personal color workshop. Sebenarnya itu kan culture banget gitu ya. Kenapa bisa nyambung ke sustainability gitu ya? Sebenarnya balik lagi yang tadi Pak David bilang gitu ya. Mas David bilang kalau kita belinya 1 lebih baik daripada 10 gitu ya. Nah balik lagi ke fast fashion gitu ya. Kadang-kadang Transgensi kan beli semuanya
dari warna kayaknya bingung gitu pilihnya ya, warnanya 5 warna gue pilih gitu. Nah sebenarnya nggak cocok gitu, nggak cocok. Akhirnya pas mau dipakai, nggak cocok nih ya gitu. Akhirnya malah dibuang, terabaikan itu ya baju-baju di lemari. Nah dengan tahu personal color kan mereka jadi tahu sebenarnya warna yang paling embracing their aura gitu ya apa sih gitu. Jadi lebih mindful juga pada saat shopping gitu sebenarnya. Jadi kita mau mencoba tahun ini gimana caranya bisa teman-teman yang datang nih, terutama teman-teman kumparan gitu ya, bisa datang hands on langsung ke experience kita dan tahu korelasinya dari kegiatan itu gimana caranya bisa contribute juga. Jadi eco conscious generation. Kayak tadi kan Mbak Ciara sudah menyebut bahwa ada Beli Tiket Action bikin program yang sudah dari tahun 2020 ya Mbak ya, itu langkah membumi Eco Ground. Nah di tahun ini kan ada langkah membumi Eco Ground 2025. Life Cycle Indonesia dan Jejakin itu kan menjadi salah satu sustainability partner gitu ya. Nah sebenarnya peran dari Jejakin atau LCI gitu di program langkah membumi Eco Ground itu seperti apa? Mungkin dari Mas Sudono dulu. Iya. Jadi kami adalah salah satu sustainability partner untuk langkah membumi Eco Ground bersama dengan LCI juga gitu. Jadi khusus untuk tahun ini salah satu kolaborasi yang dilakukan adalah satu, kami akan memprovide kalkulator jejak karbon. Nah jadi nanti teman-teman yang hadir ke langkah membumi Eco Ground itu bisa hitung jejak karbon yang dihasilkan. Ya, misalkan perjalanan dari rumah menuju ke venue gitu, itu berapa kilometer, menggunakan kendaraan jenis apa, itu semua bisa kita hitungin emisi karbonnya atau jejak karbonnya gitu. Nah, selain itu kami juga memprovide satu pohon mangrove gitu. Jadi untuk setiap tiket itu sama dengan satu pohon mangrove untuk langkah membumi Eco Ground. Jadi kolaborasinya seperti itu sih. Ya, kalau dari saya ini saya mundur dikit ya. Soal ini derita yang tadi Mbak Ciara share itu nyambung banget nih. Saya sampai hari ini masih kesulitan menjelaskan saya itu ngapain. Padahal LCI itu udah 10 tahun. Ini adalah tahun kita ke-10. Adik saya aja juga kagak tahu saya ngapain ya. Nah jadi, ini makanya saya seneng banget ada Jejakin. Mbak Ciara ini adalah memang ekosistem yang kita mesti garap bersama-sama. Gak bisa sendiri. Apalagi ada Gen Z di sini. Saya sedikit cerita, apakah kerjaannya ada? Ada. Karena kayak di LCI itu, kita itu adalah a group of analytical people. Angka semua. Kita untuk merubah orang, kalau cuma ngomong, gak ada dasarnya, kan susah. Nah, ini saya mau nyambung ke apa yang akan kita kontribusikan bersama teman-teman di Beli Tiket Action ini. Jadi kita itu adalah tukang hitung, nganalisa impact dari event ini. Nggak cuma secara environmental, tapi juga secara sosial bagi stakeholder sekitar. Itu seperti apa? Kita tidak ngomongin kualitatif, tapi kita ngomongin kuantitatif, angka-angka semua. Jadi di LCI nanti kita ada group of team yang nanti akan di tiap event-event tersebut akan ada poster-poster. Dari tiap masuk ke event itu kelihatan ini apa, berapa banyak air yang digunakan, ini setara dengan berapa banyak segala macam. Nah, kita mesti sama-sama create awareness dulu nih, supaya orang itu bisa dengan lebih fasih dan kita semua tahu ESG itu apa. Setelah kita tahu, targetnya itu jelas, nggak kualitatif. Jadi kita bisa merubah our behavior ke arah yang lebih baik lah. Nah, jadi makanya ada teman-teman dari Jejakin, segala macam, ada carbon calculator. Kami pun juga ada provide kayak waste carbon calculator, bisa dipakai gratis gitu ya. At least tahu dulu deh. Dan kita bisa sama-sama gandengan, karena gede banget masalahnya dan gak bakal bisa cuma satu orang atau satu company doang. Gitu Mas kira-kira. Betul. Berarti kan harus datang nih. Betul. Acara itu. Kapan dan di mana? Terus apa aja yang bisa dirasakan teman-teman kumparan nantinya di situ, Mbak? Ya, jadi ini udah deket banget nih weekend ini nih, Mas. Jadi di tanggal 8 sampai 9 November, di mana nih di pusat culture-nya Blok M. Jadi di Taman Kota Peruri, Blok M Jakarta gitu ya. Jadi nanti teman-teman kumparan bisa langsung aja datang gitu ya. Di sini kita juga punya akses masuk ini sudah termasuk gitu ya, menanam satu mangrove gitu ya, yang nanti akan dibantu oleh Jejakin untuk ditanam. Jadi memang di sini dari mulai masuk dapat akses aja sudah berkontribusi. Jadi datang aja udah
satu mangrove tertanam gitu. Kemudian bisa lanjut nikmatin konser sambil ini langsung hands on gitu ya. Teman-teman bisa langsung daftar ke EcoMotion. Jadi acaranya tadi nggak ngomong cuman gerak doang, tapi kita punya workout ke activities, punya wellness activity. Jadi kalau yang mau healing juga bisa gitu ya. Terus tadi workshop kita sebutnya Eco Labs Mas. Karena ini macam-macam. Ada yang culture banget, yang sustainability workshop banget juga ada gitu ya. Tinggal dipilih sama teman-teman kumparan mana yang paling cocok. Nah, akhirnya nanti bawa pulang bisa, gue mulai dari mana nih di rumah gitu ya, udah tahu gitu ya. Oh di rumah gue bisa mulai dari sini nih. Harapannya gitu sih Mas. Terus ada tiketnya nggak Mbak? Cara dapetnya gimana nih gitu? Nah, akses masuknya bisa langsung diakses, bisa langsung dipesan di blibli.com pastinya gitu. Jadi tinggal langsung diketik aja langkahmembumi.com, nanti langsung redirect ke microsite Blibli, bisa langsung dibeli aksesnya di situ. Bahkan kita punya bundling tiket juga. Jadi kalau teman-teman bawa teman-temannya nih berlima atau sama keluarganya gitu ya, weekend bingung kan ngapain daripada ke mall terus kan? Nah, mendingan take action, bisa seru-seruan. Jadi jangan dipikir nih Langkah Membumi Ecoground serius gitu ya. Kayak forum serius yang terlalu ada high level. Tapi ini bener-bener seru-seruan bareng. Jadi workout bareng, kita bikin workshop bareng gitu ya. Jadi nanti pulang bisa bawa sesuatu. Oke, bahkan ingat datang aja sudah setara dengan satu mangrove, betul. Gitu. Kami ingin teman-teman di luar sana juga terlibat dalam keseruan ini. Jadi akan ditunggu oleh Mbak Ciara dan kawan-kawan gitu. Mas David dan Mas Dono ada nanti di sana. Hadir dong. Hadir juga kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar tentang hitung-hitungan karbon bisa nih berdua langsung nih. Kira-kira setiap hari ketika teman-teman dari rumah ke kantor itu menghabiskan berapa karbon, bisa langsung dibantu cara menghitungnya dan lain-lain oleh teman-teman di sini. Kemudian apa yang bisa kemudian dilakukan untuk bumi kita bersama bisa nanti dilakukan bersama-sama di event dari Blibli Ticket Action itu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ciara, Mas David dan Mas Sudono sudah berbagi informasi menariknya dengan saya di sini. Bagi teman kumparan, cek info selengkapnya di Instagram langkah_membumi atau di langkahmembumi.com. Saya Iwan Labibi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.